Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching, untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan, termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian, serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam cerdas untuk Ananda Sulawesi Selatan. Alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dan akan membahas mata pelajaran bahasa Indonesia, dan materi kita adalah bagaimana menulis teks editorial. Tetapi sebelum kita melanjutkan pembahasan kita pada siang hari ini, saya akan mengucapkan selamat Hari Jadi Sulawesi Selatan yang ke-353. Cerdas Ki. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, Ananda sudah pernah bertemu dengan guru yang lain yang membahas tentang pengertian teks editorial, kemudian juga sudah membahas perbedaan antara fakta dan opini, kemudian struktur teks editorial juga sudah dibahas, dan pekan yang lalu Ananda sudah membahas aspek kebahasaan teks editorial. Dan hari ini adalah materi terakhir untuk teks editorial, yaitu kita akan belajar bersama bagaimana menulis teks editorial. Ya, Bapak dan Ibu guru pendamping yang ada di sekolah, ya mudah-mudahan tetap semangat untuk mendampingi Ananda, sehingga pada prosesnya nanti semua Ananda yang ada di sekolah bisa untuk memproduksi atau bisa untuk menulis satu teks editorial. Ya, baik, kita lanjutkan. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini, Ananda boleh bisa membaca bersama di sekolah masing-masing bahwa Ananda diharapkan mampu untuk menulis teks editorial. Iya, menulis teks editorial, tapi ditambahkan pada bagian berikutnya dengan memperhatikan struktur dan juga aspek kebahasaannya. Jadi dua bagian ya. Yang pertama adalah tiga bagian. Yang pertama adalah Ananda diharapkan mampu menulis teks editorial. Tetapi teks editorial yang Ananda susun itu harus didasarkan pada dua. Strukturnya harus benar dan aspek kebahasaan yang digunakan juga harus sesuai. Ya, inilah tujuan pembelajaran yang akan kita diskusikan selama 45 menit ke depan. Ya. Nah, baik. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang sering muncul berkaitan dengan teks editorial. Ya, pertanyaan-pertanyaan ini saya rangkum dan saya hadirkan sebagai pertanyaan pemantik untuk mengawali pembahasan kita mengenai teks editorial pada siang hari ini ya. Ya, pertanyaan pemantik yang pertama. Nah, ini muncul pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Apa yang membedakan antara teks editorial dengan artikel dan opini pada umumnya? Ya, Ananda boleh mengingat kembali atau boleh mengingat apa yang pernah didiskusikan dengan guru pendamping di sekolah, bahwa dari sisi penulisnya, teks editorial itu ditulis oleh seorang redaktur atau seorang pemimpin umum dalam sebuah koran atau majalah. Ya, baik dia melalui cetak misalnya atau yang dari internet ya. Ya, kemudian artikel umum bisa ditulis oleh siapa saja, dan ketika dia opini, maka opini itu boleh sesuatu hal yang sifatnya subjektif ya, dan bisa ditulis oleh siapa saja. Ya, jadi teks editorial dari sisi penulisnya dia adalah seorang redaktur atau pemimpin umum, kemudian dia isinya adalah tanggapan dari redaksi terhadap berita-berita utama yang sedang aktual, yang sedang hangat diperbincangkan, atau sesuatu peristiwa yang sifatnya fenomenal. Nah, itu pertanyaan pemantik yang sering muncul pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian yang kedua,
Ya. Ada juga yang bertanya, apa gunanya seorang pelajar belajar teks editorial? Ya, yang pertama, teks editorial adalah pada ujungnya adalah kemampuan untuk menulis. Berarti dengan belajar teks editorial, yang pertama adalah kemampuan berpikir kita, berpikir kritis kita semakin tumbuh, kemudian kepekaan kita terhadap peristiwa-peristiwa yang berkembang di masyarakat juga semakin bertambah. Dan yang terakhir pastinya adalah kemampuan kita untuk menulis, ya, menanggapi sebuah fenomena pasti akan semakin meningkat. Iya, mengapa? Karena dengan belajar teks editorial kita peka, oh ini informasi yang sedang hangat diperbincangkan oleh masyarakat. Kita juga terlibat di situ. Ya, dengan membaca teks editorial kita memberikan, oh ternyata ada tanggapan dari redaksi. Kita juga boleh memproduksi tanggapan sendiri. Ya, ada pendapat, ada saran. Berarti seorang pendidik, seorang pelajar sebagai generasi bangsa juga harus punya pendapat yang berbeda mungkin, harus punya tanggapan juga. Tetapi ingat, pendapat dan tanggapan itu selalu diakhiri dengan sebuah solusi. Apa penyelesaiannya? Apa saran atau rekomendasi yang Anda tawarkan tentang peristiwa tersebut? Jadi, teks editorial ini sangat bermanfaat kepada seorang pelajar, kepada seorang pendidik, atau siapa saja. Ya. Yang membaca teks editorial tersebut. Ya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, sering juga muncul pertanyaan, apakah struktur teks editorial bisa disusun secara acak? Nah, pertanyaan ini muncul pada saat struktur dibahas, kemudian sekarang adalah menulis. Nah, teks ini ketika kita baca pertanyaannya adalah struktur. Berarti struktur itu sesuatu yang tersusun secara rapi, sesuatu yang tersusun sesuai dengan aturannya. Artinya Ananda, teks editorial itu ketika Ananda susun, maka struktur itu harus sesuai dengan apa yang sudah diajarkan atau apa yang sudah ditentukan. Struktur yang pertama harus disimpan pada bagian awal, kemudian yang kedua, dan struktur selanjutnya. Artinya secara singkat bahwa struktur teks editorial itu tidak bisa kita susun secara acak, tetapi dia harus disusun sesuai dengan apa yang sudah dituliskan. Ya, mudah-mudahan dipahami ya, dengan 3 pertanyaan pemantik ini dapat mengantar kita untuk masuk ke materi teks editorial, dan pada akhirnya nanti Ananda semua bisa untuk menulis satu teks editorial. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini mengulang apa yang sudah pernah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Ananda mungkin masih ingat bahwa teks editorial itu adalah artikel, iya, tapi dia adalah artikel utama yang ditulis oleh siapa? Yang ditulis oleh seorang redaktur koran. Iya. Apa yang ditulis? Yang ditulis adalah pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau terhadap suatu berita. Dan ingat, disambung bahwa berita itu sesuatu yang aktual, berarti sedang menjadi sorotan, kemudian sesuatu yang fenomenal, kemudian sesuatu yang kontroversial. Kontroversial berarti menimbulkan perbedaan pendapat. Ya, jadi bukan informasi atau bukan peristiwa biasa yang diangkat sebagai teks editorial, tetapi dia adalah peristiwa-peristiwa yang aktual, peristiwa-peristiwa yang fenomenal, peristiwa-peristiwa yang sifatnya kontroversial. Ini mengingatkan kita ya untuk memahami bagaimana menulis. Ya, artinya Ananda bahwa mungkin saja ada berita utama yang muncul pada hari ini, kemudian muncul lagi pada hari-hari selanjutnya. Nah, sehingga dia dianggap sebagai sesuatu yang fenomenal, sesuatu yang kontroversial. Nah, dari situlah redaksi memilih bahwa peristiwa ini atau informasi ini layak untuk dikomentari dengan menuliskannya dalam bentuk teks editorial. Ya, ini untuk pengertian. Bisa dipahami ya? Nah, kemudian selanjutnya, ketika Ananda ingin menulis teks editorial, maka diingat tadi pada tujuan pembelajaran kita ada 2 hal. Ada 2 hal yang menjadi syaratnya. Yang pertama adalah Ananda diharapkan untuk menuliskan sesuai dengan struktur yang ada, ya, dan struktur juga sudah dibahas pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, akan kita ulang lagi pada hari ini. Kemudian yang kedua adalah menulis teks editorial, selain disesuaikan dengan struktur, juga harus diperhatikan aspek kebahasaan yang digunakan pada penulisan teks editorial tersebut. Jadi strukturnya harus oke, kebahasaannya harus mantap. Ketika struktur dan kebahasaan sudah berpadu dengan baik, maka teks editorial yang Ananda akan susun pasti mantap, pasti akan benar, pasti akan sesuai dengan yang diharapkan. Iya. Nah, selanjutnya, kebahasaan teks editorial. Jika Ananda masih mengingat pertemuan pekan kemarin atau pekan yang lalu, ada berapa aspek kebahasaan teks editorial?
Masih ada yang ingat? 1, 2, 3 atau 4 bahkan 5? Ya. Oke, kita lihat ya. Mungkin yang masing-masing punya jawaban di pikiran atau di sekolah masing-masing, kita lihat. Aspek kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Iya. Lalu yang kedua, Ananda silakan. Menggunakan kata-kata yang sifatnya populer. Lalu yang ketiga, senantiasa kita akan temukan di dalam teks editorial itu ada atau banyak penggunaan kata ganti penunjuk. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah banyak menggunakan konjungsi kausalitas. Iya, konjungsi itu sama dengan kata penghubung. Berarti 4 aspek kebahasaan ini harus diperhatikan atau harus digunakan ketika kita menuliskan sebuah teks editorial. Senantiasa ada kalimat retorisnya, kemudian kita upayakan menggunakan kata-kata yang populer, kemudian ada kata-kata penunjuk yang kita gunakan di dalamnya, dan konjungsi kausalitas. Ya, bagaimana contohnya? Akan kita lihat pada slide-slide selanjutnya ya. Iya. Nah, selain aspek kebahasaan yang terdiri atas 4 tersebut, maka yang kedua tadi, struktur teks editorial juga harus menjadi patokan bagi Ananda ketika akan menuliskan teks editorial. Struktur yang pertama ketika masih diingat apa? Oke, disebutkan saja supaya didengarkan oleh guru pendamping di sekolah ya. Iya. Yang pertama adalah tesis. Iya. Lalu yang kedua? Yang kedua benar. Yang kedua adalah argumen. Dan struktur yang ketiga atau yang terakhir, ya, yang terakhir adalah penegasan ulang. Jadi strukturnya ada tesis, kemudian yang kedua ada argumen, dan yang ketiga ada penegasan ulang. Tadi jika berbicara aspek kebahasaan berarti ada 4. Jika berbicara struktur berarti hanya 3. Tesis, argumen, dan penegasan ulang. Iya. Ketiga struktur inilah Ananda yang menjadi perhatian penting kita ketika kita belajar atau kita akan menuliskan sebuah teks editorial ya. Nah, sekarang kita lihat pada tahap-tahap menulis teks editorial. Iya. Ketika Ananda baca pada sudut bawah bahwa tahap-tahap menulis teks editorial ini saya salin atau saya copy dari buku teks Kemendikbud kelas 12 halaman 106. Jadi Ananda yang sedang belajar di rumah boleh silakan membuka buku teks kelas 12-nya di halaman 106 ya. Anda akan menemukan di halaman tersebut tahap-tahap menulis teks editorial. Ini kita hadirkan untuk kita diskusikan bersama pada pertemuan secara langsung hari ini. Nah, tahapan yang pertama, ya, ketika Ananda akan menulis teks editorial, maka Ananda diharapkan untuk senantiasa membaca 2 sampai 3 teks editorial. Jadi disarankan 2 atau 3 teks editorial. Tujuannya apa kira-kira? Ya sama, ketika semakin sering kita membaca sebuah teks, maka semakin mudah kita untuk menulis teks yang baru. Ya, mengapa? Karena sudah ada informasi awal yang kita lihat dari contoh-contoh yang sebelumnya. Ya, sama kan ketika Anda misalnya akan melakukan sesuatu, maka Anda akan menonton dulu di YouTube. Ya. Atau Ananda yang perempuan akan memasak sesuatu misalnya, berarti Anda akan membaca seperti apa tata caranya atau menonton seperti apa langkah-langkahnya. Sama, ketika Anda akan menuliskan teks editorial, maka diharapkan Ananda membaca dulu 2 sampai 3 ya, sebagai acuan awal. Ya, ketika Anda sudah membaca 2 sampai 3 sehingga ada pemahaman bahwa seperti itu contohnya, maka tahapan berikutnya adalah datalah isu-isu utamanya, kemudian rumuskan menjadi tesis. Teks editorial yang Ananda baca mungkin di pertemuan sebelumnya ketika menganalisis struktur, ketika menganalisis aspek kebahasaan, Bapak dan Ibu guru sudah memberikan sebuah contoh teks editorial ya. Nah, ketika itu Ananda baca, maka pasti Ananda akan mendata apa isu-isu utamanya. Ya, apa isu-isu utama yang muncul pada teks editorial tersebut. Isu-isu utama itulah yang dirumuskan menjadi sebuah tesis. Ya. Nah, tadi membaca 2 sampai 3, kemudian sudah Anda baca, maka sambil membaca datalah isu-isu utamanya, kemudian rumuskan menjadi tesis. Lalu yang ketiga adalah telusuri data-data pendukung atas pernyataan umum. Jadi telusuri lagi. Ketika Anda sudah menentukan, oh ini isu utamanya, cari lagi mana data-data pendukungnya, mana argumen yang dihadirkan oleh redaktur ya, atas pernyataan umum yang ada pada bagian sebelumnya. Ya, sudah ada pada bagian tesis, kemudian lanjut lagi, oh ini data-data pendukungnya.
ini yang diambil dari data yang mana misalnya. Ya, itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah buatlah perincian data tersebut dan analisis menjadi sebuah argumen. Nah, ketika Ananda sudah menelusuri data-data pendukung, maka dirinci lagi data tersebut, kemudian analisis yang mana kira-kira di antara data-data itu yang menjadi sebuah argumen. Ya, ingat yang lalu argumen itu berarti dia sebuah pendapat yang diambil atau sebuah alasan yang diambil untuk meyakinkan ya apa yang disampaikan sebelumnya. Ya, jadi semakin karena dia disertai dengan argumen, berarti semakin memperkuat pendapat yang disampaikan sebelumnya. Ya, dirinci lagi ya. Jadi data-data pendukung yang sudah Anda temukan dirinci mana yang menjadi sebuah argumen. Kemudian tahap selanjutnya adalah argumen yang telah dibuat ditafsirkan menjadi sebuah pendapat. Ya. Dan argumen kan hadir. Argumen hadir sebagai alasan. Alasan ini untuk memperkuat sebuah pendapat yang ditulis oleh redaktur. Ya, jadi ditafsirkan lagi, oh argumen ini ketika dia ditafsirkan berarti dia menjadi sebuah pendapat dari redaktur, ini pendapatnya. Ya, itu dianalisisnya dalam teks editorial yang dibaca. Kemudian selanjutnya adalah buatlah saran atau rekomendasi untuk memberikan solusi atas isu yang berkembang. Jadi Ananda, teks editorial itu bukan hanya ditulis untuk mengkritisi misalnya atau untuk menanggapi sebuah isu. Ya, tetapi selain itu teks editorial itu ditulis oleh seorang redaktur, pada bagian akhir diharapkan memberikan atau menyampaikan saran. Apa saran yang disampaikan? Apa kira-kira rekomendasinya? Iya, saran atau rekomendasi itu merupakan sebuah solusi, ya, sebuah solusi atas isu yang berkembang. Jadi bukan hanya mengkritisi sesuatu, ya, kebiasaan mungkin sebagian orang begitu ya, begitu pintar untuk mengkritik, begitu pintar untuk menyalahkan sesuatu apa yang dituliskan oleh orang lain, tetapi kita gagal dalam menyampaikan solusi, kita gagal untuk menyampaikan saran. Ya, padahal kita tidak begitu fokus pada siapa pelakunya, siapa yang berbuat, tetapi kita fokusnya seperti apa solusi yang mesti hadir. Iya. Nah, kemudian tahapan yang terakhir ketika semua bagian-bagian ini Anda sudah lakukan, maka kemaslah hasilnya dalam satu tulisan. Iya. Dan diharapkan tulisan yang Ananda tulis itu sebagai teks editorial, panjang tulisan disarankan 8 sampai 10 paragraf. 8 sampai 10 paragraf ini disarankan lagi bahwa masing-masing paragraf terdiri atas 2 sampai 3 kalimat. Tetapi ini hanya sekadar saran ya. Ketika Ananda sudah mengetik misalnya atau menulis dengan lincah, dengan baik, dengan teratur, maka 8 sampai 10 paragraf ini boleh sampai 11 misalnya, ya, atau boleh bervariasi. Begitupun dengan kalimatnya. 2, 3 sampai 4 kalimat misalnya setiap paragraf. Bergantung kemampuan kita. Mengapa? Karena menulis itu bukan sebuah hal yang mudah ya. Ya, butuh keterampilan, butuh pembiasaan, butuh senantiasa berlatih sehingga kita mampu menjadi penulis. Apalagi yang ditulis adalah sebuah teks editorial, berarti memberikan tanggapan terhadap sebuah isu. Ya, begitu ya. Mungkin boleh dipahami bahwa inilah tahapan-tahapan, inilah langkah-langkah atau tahapan-tahapan, tetapi jika apa yang Ananda lihat di sini kurang jelas, maka boleh silakan dibuka di buku teksnya di halaman 106 dan didiskusikan bersama dengan Bapak dan Ibu guru pendamping yang ada di sekolah. Oke, kita lanjutkan. Tahap-tahap tersebut kita lanjutkan dengan langkah-langkah yang sifatnya lebih teknik. Seperti apa langkah-langkah ketika Ananda akan menulis teks editorial? Iya. Langkah yang pertama yang diharapkan adalah ketika Anda akan menulis teks editorial, maka yang pertama tentukan dulu apa topiknya. Ya, tentukan dulu topik atau masalah penting yang memiliki sudut pandang berita terkini dan menarik perhatian pembaca. Jadi misalnya, Anda pilih dulu. Misalnya Anda akan menulis teks editorial berkaitan dengan Sulawesi Selatan. Apa topik atau masalah penting yang sedang berkembang sekarang di Sulawesi Selatan? Oh, sekarang membahas tentang hari jadi Sulsel misalnya. Ya. Atau yang lain, Anda akan lebih luas. Di negara kita, apa yang sedang menjadi isu-isu aktual? Apa yang sedang menjadi berita-berita terkini dan menarik perhatian pembaca? Oh, masih tentang COVID misalnya. Oh, dari sisi kesehatan ada. Dari bidang pendidikan, iya. Dari persoalan-persoalan politik yang ramai-ramai sekarang mencari siapa calon presiden 2024. Nah,
Ketika Ananda menganggap bahwa itu adalah sebuah berita terkini, maka Ananda boleh memilih hal tersebut sebagai sebuah topik, ya, atau sebagai sebuah masalah. Nah, ketika topik ini, ingat ya, topik berbeda dengan judul. Judul sifatnya lebih spesifik, yang perlu ditentukan adalah topiknya. Oh, saya mau membahas tentang kesehatan. Fokuskan lagi, oh kesehatan dalam bagian yang mana. Saya mau membahas tentang pendidikan misalnya. Oh, kalau di Sulawesi Selatan seperti apa peningkatan pendidikan di Sulawesi Selatan dengan kehadiran Smart School misalnya. Anda akan memberikan tanggapan, Anda akan memberikan saran, yuk tulislah dalam bentuk teks editorial. Iya. Kemudian sesudah topiknya sudah Anda tentukan, maka yang kedua langkahnya adalah kumpulkan informasi. Ya, kita coba ganti yang apa ya, yang lebih mungkin. Oke. Ya, kumpulkan informasi. Kumpulkan informasi dan fakta. Jadi dari topik yang Ananda sudah pilih tadi, langkah yang kedua adalah kumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik tersebut. Oh, misalnya kita fokus satu contoh, bidang pendidikan Sulawesi Selatan dengan menghadirkan Smart School misalnya. Kumpulkan informasi yang berkaitan dengan Smart School. Ya, seperti apa proses pembelajarannya, ya, di mana studionya, sejak kapan dia mulai diluncurkan. Berarti Anda sedang mengumpulkan informasi dan juga fakta. Iya. Tetapi ingat Ananda, informasi yang dikumpulkan, kemudian fakta yang sedang Anda cari misalnya, harus merupakan laporan yang sifatnya objektif. Iya, sifatnya namanya fakta kan. Fakta adalah sesuatu yang bersifat objektif. Ya, sesuatu yang ketika disampaikan maka orang semua menganggapnya sama. Sulsel punya program pendidikan untuk mencerdaskan peserta didik kita dengan nama Smart School. Oh iya, berarti itu sesuatu informasi yang objektif. Ya. Kemudian boleh juga Ananda mengumpulkan informasi dan fakta dengan melakukan riset-riset yang sifatnya sederhana. Iya, riset-riset misalnya risetnya bagaimana hasil belajar peserta didik sebelum Smart School ada. Bagaimana semangat belajar teman-teman di kelas saya sebelum Smart School ini ada. Apakah ketika ada Smart School yang live setiap hari, apakah itu membangkitkan semangat belajar teman-teman di kelas saya? Bagaimana tanggapan teman-teman di kelas-kelas lain tentang Smart School ini? Nah, berarti Anda sedang mengumpulkan informasi dan fakta. Anda sedang melakukan riset-riset yang sifatnya sederhana. Ketika topik sudah ada, kemudian informasi sudah jelas, fakta pendukung juga sudah Anda kumpulkan, maka langkah berikutnya adalah analisis masalah yang telah diangkat. Oh, tadi masalahnya adalah pendidikan. Saya ambilnya Smart School, mampu tidak meningkatkan semangat belajar peserta didik? Itu dianalisis, berarti Anda sedang menganalisis ketika bertanya seperti itu. Ketika informasi ini saya kumpulkan, fakta ini saya hadirkan, apakah ini benar mendukung topik yang saya sudah pilih? Berarti proses itu Anda sedang menganalisis. Iya. Dan yang Anda analisis adalah masalah yang diangkat. Tadi masalahnya yang kita ambil sebagai contoh, benarkah bahwa Smart School itu mampu meningkatkan semangat belajar peserta didik di Sulawesi Selatan? Itu contohnya. Ya, jadi itu analisisnya terhadap masalah yang telah diangkat. Ketika proses analisis sudah Anda lakukan, maka yang keempat jangan lupa, ya, berikan solusi yang realistis terhadap masalah di luar pengetahuan umum. Ya. Berarti ketika ada topik, kemudian Anda sudah mengumpulkan informasi, kemudian informasi itu dianalisis terhadap kaitannya dengan masalah yang diangkat. Lalu yang keempat, jangan lupa pikirkan apa kira-kira solusi yang Anda akan tawarkan yang sifatnya realistis, yang sifatnya nyata, yang sifatnya bisa diterima dan bisa dipahami oleh pembaca teks editorial yang Anda akan tulis. Iya, misalnya tadi ya kita ambil contoh, benarkah Smart School menambah semangat belajar peserta didik yang ada di Sulawesi Selatan? Ketika Anda anggap bahwa di situ ada masalah, maka yuk berikan solusi. Iya, berikan solusi. Misalnya Anda memberikan solusi yang Anda tawarkan. Mungkin jam pembelajaran Smart School yang terdiri atas 45 menit, mungkin Anda sarankan ditambah. Ya, mengapa? Karena ketika hanya 45 menit misalnya, peserta didik belum punya kesempatan untuk bertanya, waktunya sudah habis. Berarti ada solusi yang realistis. Ya,
Atau misalnya Anda menyampaikan 45 menit itu cukup untuk GSS dari studio. Nanti guru pendamping di sekolah yang akan melanjutkan dengan mendiskusikan hal real yang akan dilakukan di sekolah masing-masing. Berarti itu adalah sebuah solusi yang sifatnya realistis terhadap masalah yang sudah Anda pilih sebelumnya. Iya, itu langkah yang keempat. Kemudian yang kelima, ketika semua bagian-bagian itu sudah Anda kumpulkan, maka yuk mulailah untuk menulis. Iya. Tulislah. Ya, di sini kalau tadi 8 sampai 10 paragraf, kemudian setiap paragraf 2 sampai 3 kalimat, maka di langkah yang sifatnya konkret ini bolehlah mungkin dengan memilih atau menggunakan 500 kata. Itu boleh, ya. Atau ini bukan patokan juga ya. Ya, makanya di situ atau oleh karena itu di bagian tersebut ditulis kurang lebih. Boleh 500 kata, mungkin ketika Anda baru berlatih boleh di bawahnya. Ya, jadi tidak boleh juga guru pendamping di sekolah, yuk sekarang nulis teks editorial. Ya, 500 kata ya. Ketika diperiksa tidak sampai 500 kata, yuk langsung disilang misalnya. Tidak. Ini adalah upaya bagaimana menumbuhkan kemampuan berpikir kritis Ananda di sekolah, sehingga diferensiasinya adalah sesuai dengan kemampuan. Ya, ada yang mungkin baru belajar menulis sampai 100 kata, ada yang sudah meningkat sampai 200 kata, bahkan mungkin ada peserta didik kita yang bisa melampaui 500 kata. Nah, itu dikondisikan dengan situasi sekolah kita masing-masing. Ya. Kemudian langkah yang terakhir, jangan lupa menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ya. Nah, pedoman kita dalam menganalisis mana bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah yang pertama adalah ejaan yang disempurnakan atau EYD, sekarang kalau saya tidak salah sudah edisi kelima. Dan yang kedua adalah KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan dua bagian tersebut sudah tersedia secara daring ya. Di mana saja Ananda bisa mengakses, memasukkan kata, misalnya kata respon. Respon itu apakah berakhiran dengan huruf N misalnya, atau dia S, respon atau respons. Ya. Yang mana boleh disampaikan di guru pendampingnya di sekolah, respon atau respons. Nah, ketika ada yang memilih respon atau ada yang memilih respons, berarti ada perbedaan pendapat. Ketika Anda ketikkan di kamus, oh ternyata Anda akan menemukan yang baku atau yang benar adalah respons. Ya, ada S pada bagian terakhir. Berarti itulah kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kemudian dalam kurungnya Anda jangan dilupa perbanyak menggunakan kata kerja dan hindari menggunakan kata saya dalam menulis teks editorial ya. Mengapa? Karena ketika yang digunakan adalah kata saya, berarti dia akan mengarah ke tulisan yang sifatnya subjektif. Dia akan banyak tulisan yang sifatnya opini, pandangan pribadi Anda terhadap sebuah peristiwa. Saya menganggap bahwa smart school seperti ini. Saya menyampaikan bahwa seharusnya smart school seperti ini. Semua penuh dengan saya ketika itu yang digunakan, maka itu adalah sesuatu yang subjektif. Ya. Yang diharapkan di teks editorial memadukan antara pendapat secara pribadi, tetapi pendapat secara pribadi itu didukung dengan argumen yang berupa fakta pada bagian yang kedua tadi. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan penjelasan saya ini ketika kurang dipahami maka boleh dengan dua hal, bertanya secara langsung sebentar atau didiskusikan dengan guru pendamping yang ada di sekolah. Inilah 6 langkahnya nak. Iya, aman untuk langkah, kemudian tahapan-tahapan tadi yang kita ambil dari buku teks, kemudian ditambahkan dengan langkah-langkah praktis ini, mudah-mudahan ini bisa menambah dan bisa menguatkan Ananda ketika akan menulis teks editorial nantinya ya. Oke, jika sudah kita akan lanjutkan. Nah ini contohnya, contoh teks editorial. Dalam struktur tadi yang sudah kita bahas, yang pertama adalah ada pernyataan pendapat atau tesis. Ya, jadi pernyataan pendapat atau tesis. Apa isu utamanya? Apa masalah umum yang akan dibahas? Oh, ternyata di kalimat pertama kita baca, kesehatan menjadi hal yang sangat penting untuk setiap orang. Berarti ketika kita membaca kalimat pertama ini kira-kira topiknya apa? Berkaitan dengan masalah kesehatan. Ya, kemudian kalimat kedua, oleh karenanya diperlukan gaya hidup yang lebih baik agar kesehatan tetap terjaga sehingga tubuh tidak mudah terserang penyakit. Saat ini penanganan terhadap penyakit menular pun belum sepenuhnya berhasil. Ya, kemudian di paragraf kedua boleh Ananda baca, selain itu, ya, penyakit yang tidak menular juga memiliki persoalan yang sama. Beberapa orang yang terkena penyakit tidak menular bahkan mengalami peningkatan dan penyakit tersebut dapat, boleh Ananda baca,
menjadi pembunuh nomor 1. Ya, dan beberapa penyakit tersebut adalah kanker misalnya, kemudian jantung, diabetes, hipertensi, dan stroke. Ini luar biasa ya nama-nama penyakit yang mudah-mudahan tidak terjadi pada diri kita masing-masing. Nah, 2 paragraf awal ini Ananda adalah pernyataan pendapat, iya, atau tesis, iya. Apa yang menjadi berita utama, apa hal utama yang ditulis oleh redaktur tersebut. Ketika pernyataan pendapat sudah ada, maka dilanjutkan dengan argumen, ya, dilanjutkan dengan data, dilanjutkan dengan apa pendapat, ya, apa argumen yang mendukung, yang argumen itu merupakan informasi yang berupa fakta. Coba kita lihat. Berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, pada bagian kedua ya, Kementerian Kesehatan. Artinya, berdasarkan data dari Kementerian Kesehatan, dari mana datanya? Kementerian Kesehatan. Berarti itu merupakan informasi yang sifatnya fakta, yang sifatnya objektif. Iya. Nah, kita lihat. Kementerian Kesehatan datanya menyampaikan bahwa penyebaran penyakit yang terjadi hampir merata. Hal ini menjadi pertanda bahwa kesehatan dan penyakit yang ada di masyarakat telah bergeser. Gaya hidup yang baik dan menjaga pola makan menjadi hal yang penting agar kandungan gizi yang diperlukan tubuh dapat terpenuhi. Iya. Kemudian di paragraf kedua disampaikan lagi, Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki masalah pada penyakit ganda. Ingat, perhatikan kalimat yang pertama di paragraf kedua. Indonesia bukan satu-satunya negara yang memiliki masalah pada penyakit ganda. Ini informasi. Iya, betul. Ini adalah hasil riset. Mungkin saja dengan dia membaca. Ini adalah fakta. Iya. Nah, sehingga kehadiran yang kedua itu mendukung isu atau penyampaian yang disampaikan pada tesis tadi. Namun, seharusnya hal ini membuat kita belajar dari negara lain terkait penanganan terhadap penyakit tidak menular. Salah satu prinsip yang diperlukan untuk menangani penyakit adalah dengan mencegah daripada mengobati. Sudah mulai masuk menyampaikan apa sarannya, apa rekomendasi sebagai solusi. Disampaikan di situ bahwa mencegah lebih bagus daripada mengobati. Ya, langkah ini didukung dengan kebijakan pemerintah untuk mewajibkan adanya label informasi kandungan gizi pada makanan ataupun minuman. Ya, berarti bagian akhir pada bagian yang kedua yaitu argumentasi ini sudah menyampaikan apa kira-kira sarannya, apa rekomendasi yang sifatnya realistis disampaikan oleh penulis teks editorial atau redaktur tersebut. Nah, pada bagian yang ketiga Ananda, di sini terdapat penegasan ulang. Iya, penegasan ulang apa pendapat yang disampaikan tadi. Kita lihat ya. Pencegahan penyakit tentunya jauh lebih baik. Tadi kan ada dibandingkan dengan mengobati sesuatu penyakit. Berarti bagian ini hanya mempertegas apa yang disampaikan sebelumnya, bahwa mencegah itu jauh lebih bagus daripada mengobati. Ditambahkan, sehingga masyarakat harus lebih memperhatikan pola hidup sehat. Program yang dilaksanakan juga harus memperoleh dukungan dari lembaga terkait. Berarti pada bagian akhir ini fokusnya adalah apa saran, apa solusi yang realistis yang ditawarkan oleh redaktur atau penulis teks editorial tersebut. Ya, dari contoh sederhana ini Ananda juga boleh melihat bahwa ada sumbernya, boleh dibaca ulang di situ ketika Ananda ingin membacanya lebih jelas. Ya. Ini adalah contoh teks editorial yang sederhana, yang singkat, tetapi memahamkan kita bahwa menulis teks editorial dengan cara sederhana seperti ini, ya, dengan 3 struktur yang sudah terpola tadi. Ya, ini contoh teks editorial yang mengikuti 3 struktur tadi ya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana contoh teks editorial, petikan teks editorial dengan menggunakan bahasa yang tepat pada penulisan teks editorial. Tadi kita sudah bahas bersama, kita sudah baca bersama, dan begitu pun dengan pertemuan pekan yang lalu, bahwa aspek kebahasaan yang pertama adalah menggunakan kalimat retoris. Apa sih sebenarnya kalimat retoris itu? Kalimat retoris sebenarnya adalah kalimat pertanyaan, tetapi kalimat pertanyaan itu sebenarnya tidak membutuhkan sebuah jawaban. Ya, kita langsung lihat pada contoh. Lantas, sudah memadaikah penurunan angka kemiskinan sebesar 1% itu? Ketika ini kita lihat atau ketika ini kita baca dan didengar oleh orang lain, maka semua orang akan mengatakan jawabannya belum atau jawabannya tidak. Artinya ketika jawabannya serempak sama seperti itu, berarti sebenarnya kalimat tersebut adalah kalimat retoris, ya, kalimat yang tidak membutuhkan jawaban.
Sama kalau misalnya di rumah, ya, ketika Ananda akan berangkat ke sekolah, kemudian orang tua, ayah atau ibu mengatakan, "Nak, mau ki uang belanja hari ini?" Kan begitu biasanya ya. Nah, ada ji uang belanja tak? Nah, sebenarnya ketika dia bertanya, mau ki uang belanja hari ini? Pertanyaan kalimat retoris itu. Kalimat yang tidak perlu dijawab. Karena ketika Anda jawab, siapapun anaknya pasti mengatakan, saya mau. Ya, pasti kan? Nah, itu sebenarnya adalah kalimat retoris. Atau penceramah di masjid atau di mana, yang mengatakan, di antara jamaah ada enggak yang tidak mau masuk surga? Pasti jawabannya kan tidak. Semua orang mau masuk surga kan? Ya, pertanyaan yang tidak perlu kita jawab. Iya, kalimat-kalimat retoris. Oke, paham pada penggunaan aspek bahasa yang pertama? Kita lanjutkan yang kedua. Menggunakan kata-kata yang sifatnya populer. Kata-kata yang sifatnya populer itu adalah kata-kata yang sederhana, yang mudah dipahami ketika dibaca oleh masyarakat ya. Ya, lawannya kata populer biasanya adalah kata-kata kajian. Kata yang hanya digunakan pada bidang-bidang tertentu. Ya, artinya dia butuh pemikiran tersendiri atau butuh pemikiran lebih dalam untuk memahami apa sebenarnya makna kata tersebut. Tapi ketika dia kata-kata populer, maka dia adalah kata-kata yang sederhana sehingga pembaca lebih mudah paham, walaupun teks editorial yang dibaca itu adalah teks editorial yang membahas masalah-masalah yang sifatnya serius. Ini saya menghadirkan 3 contoh yang bisa Ananda baca di layar smart masing-masing di kelas ya. Nah, misalnya kita langsung ambil yang kedua. Disepakati, bandingkan antara kata disepakati dengan penggunaan kata mufakat. Kata mufakat yang kedua, kemudian yang pertama kata disepakati. Makna kata ini kan sama, ya. Tetapi ketika menulis teks editorial disarankan menggunakan kata yang populer. Ambil saja kata disepakati, ya, dibandingkan Anda mengambil kata mufakat. Karena kata mufakat mungkin dia banyak digunakan di anggota dewan ketika dia sedang bermusyawarah atau di sekolah ketika mata pelajaran PKN misalnya. Ya, tetapi ada kata populer, ada kata yang lebih umum yaitu kata disepakati. Nah, sama dengan contoh yang ketiga, penggunaan kata bingung dengan kata dilema. Misalnya, masyarakat sekarang dilema dengan sistem pendidikan yang terus berubah-ubah. Dibanding Anda mengatakan masyarakat semakin bingung. Kata bingung itu lebih mudah dipahami ketimbang Anda menggunakan kata dilema. Inilah disarankan untuk senantiasa menggunakan ya kata-kata yang sifatnya populer. Itu ya, yang kedua. Lalu yang ketiga. Dalam teks editorial, ya biasanya menggunakan kata pengganti penunjuk. Kata pengganti penunjuk itu merujuk pada waktu, merujuk pada tempat, peristiwa atau hal lainnya yang menjadi fokus ulasan. Kita lihat di sini ya. Nah, ada yang dimiringkan, dicetak secara miring, ada kata itu. Sungguh kenaikan harga itu. Berarti itu pada kata tersebut menjadi kata penunjuk. Ya, biasanya kata pengganti penunjuk itu biasanya digunakan pada kalimat kedua. Kalimat kedua yang sebenarnya kata itu menunjuk kepada peristiwa yang sudah disebutkan sebelumnya. Kita ambil contoh yang sederhana. Ya. Misalnya Anda menyebut nama Anda di kelas ya. Misalnya ada yang mengambil pulpen Anda, lalu Anda membuat kalimatnya. Ahmad mengambil pulpen saya, itu kalimat pertamanya. Kemudian diberikan tanda titik. Dia menggunakan pulpen tersebut untuk mengerjakan tugas. Berarti dia di sini merujuk kepada kalimat yang sebelumnya yaitu Ahmad. Ya, berarti itu namanya kata pengganti. Ya, tetapi di dalam teks editorial yang muncul adalah kata pengganti waktu, tempat, atau peristiwa. Kalau misalnya kata itu kan peristiwa. Ya, atau misalnya tempat berarti menyebut, atau waktu misalnya menyebutkan hari. Ya, Kamis, lalu muncul lagi waktu tersebut. Ya, berarti tersebut menyebut pada hari yang sudah disebutkan pada kalimat-kalimat sebelumnya. Ya, ada peristiwa disebut peristiwa pembunuhan misalnya di kalimat pertama. Lalu disebutkan lagi peristiwa itu, berarti itu merujuk kepada peristiwa yang sebelumnya. Kemudian yang terakhir adalah menggunakan konjungsi kausalitas. Iya. Konjungsi apa? Kata penghubung. Kausalitas sebab akibat. Iya, misalnya di situ bisa Anda baca ya. Misalnya menggunakan kata sebab, mungkin kata karena, oleh karena itu, atau yang lain, mungkin sehingga, ya. Dia tidak datang jam pertama sehingga terpaksa berurusan dengan wali kelas. Berarti sehingga itu merupakan konjungsi yang menyatakan
kausalitas. Pada contoh, oleh karena itu, ya berarti oleh karena itu konjungsi antar kalimat, ada kalimat sebelumnya kemudian titik dilanjutkan dengan kata penghubung oleh karena itu. Ya, inilah 4 penggunaan bahasa pada teks editorial yang senantiasa Ananda perhatikan ketika akan menuliskan teks editorial. Ya. Nah, kita akan masuk ke bagian ini. Kita akan berlatih untuk menulis teks editorial. Ini karena menulis teks editorial adalah praktik, berarti saya tidak menghadirkan contoh soal dalam bentuk pilihan ganda. Iya, karena ini praktik ya, ini akan menulis. Kalau yang lalu pilihannya adalah pilihan ganda begitu cepat, ada yang mengirim A, B, C, D, ada juga yang memilih E. Sekarang kita coba-coba ketika soalnya adalah menulis berarti akan berkomentar secara langsung atau menulis di kolom chat secara langsung. Kita lihat ya, saya menghadirkan berita utamanya adalah gaya hidup mewah sebagian anggota polisi. Kita ambil ini sebagai berita utama. Tidak perlu menghadirkan apa beritanya. Kita ambil ini mungkin sebagai judul. Atau isunya adalah gaya hidup mewah sebagian anggota polisi. Di garis bawahin ya. Ada kata sebagian di situ. Berarti kita bukan menjustis institusinya. Ya, tetapi sebagian anggota polisi. Ini adalah berita utamanya. Ini adalah topik utamanya. Nah, pertanyaannya atau permintaan untuk Ananda, dari berita utama ini, dari isu utama ini ketika Ananda akan diperintahkan untuk menulis teks editorial, apa kira-kira kemungkinan judul teks editorial yang sesuai dengan berita utama tersebut? Boleh, silakan dituliskan judulnya ya. Apa kira-kira kemungkinan judulnya? Oke, sudah ada di kolom chat dari SMA 1 Selayar. Judulnya adalah Gaya Hidup Mewah. Boleh, Gaya Hidup Mewah dipilih sebagai judul. Akan tetapi Ananda boleh ditambahkan lagi ya, saya sarankan boleh ditambahkan lagi, karena kalau misalnya mengambil gaya hidup mewah dia sifatnya masih lebih luas. Padahal yang diharapkan di sini adalah kita fokusnya ke bagian ini. Iya, ada 2 instrumennya, gaya hidup mewah, kemudian yang kedua adalah anggota polisi. Dan boleh judul itu berbeda-beda, ya. Satu topik atau satu berita utama boleh menghasilkan judul teks editorial yang berbeda-beda. Terima kasih tadi ya dari SMA 1 Selayar. Oh, SMA 2 Selayar, ya luar biasa. Tadi SMA 1 Selayar, kemudian muncul lagi dari SMA 2 Selayar. Boleh saya baca ditampilkan lagi? Hedonisme kehidupan polisi. Hedonisme kehidupan polisi, kehidupan bermewah-mewahan ya. Ya, ini luar biasa. Berarti ini sudah masuk, mengambil hidup mewah, kemudian mengambil instrumen yang kedua yaitu polisi. Dari SMA 12 Luhut Timur, judulnya adalah Polisi dengan Kehidupan Mewahnya. Ya boleh juga seperti itu. Jadi dia akan menulis polisi dengan kehidupan mewahnya, itu adalah judulnya. Kumpulkan informasi, kemudian kumpulkan fakta-fakta yang sesuai dengan judul Anda. Dari SMA 18 Bone, hadir lagi. Hidup mewah merusak moral polisi. Luar biasa ya, hidup mewah merusak moral polisi. Dan sekarang kan kita lihat dengan hidup mewah itu banyak polisi yang sekarang mesti berurusan dengan hukum, padahal dia adalah penegak hukum. Iya. Oke, terima kasih. Ada 4 judul yang Ananda sudah kirimkan. Saya sudah baca di kolom chat, terima kasih. Ya, saya baca lagi nih ya, terakhir dari SMA Negeri 2 Bone juga, gaya hidup mewah polisi. Ditambah lagi, gaya hidup mewah polisi yang meresahkan. Ya, luar biasa, berarti meresahkan dengan kehidupan mewah itu. Mengapa? Karena polisi sebagai aparatur harusnya menjadi contoh buat masyarakat. Iya, seperti itu. Nah, dari judul tersebut Ananda, kita lihat pada bagian yang kedua. Silahkan tuliskan tesis, kemudian argumen, dan yang terakhir adalah penegasan ulang. Tesis, argumen, dan penegasan ulang itu adalah bagian dari struktur teks editorial. Jadi nomor 2 ini karena butuh waktu yang lebih panjang, maka silakan Bapak dan Ibu guru pendamping di sekolah melanjutkan. Dari judul tadi boleh pilih lagi, Ananda lanjutkan lagi menuliskan tesisnya, kemudian menuliskan argumennya, dan penegasan ulangnya. Lalu yang ketiga, silakan tuliskan kemungkinan kalimat dengan menggunakan aspek kebahasaan teks editorial. Ini boleh dari judul-judul tadi Ananda ketika Anda baca, atau Ananda yang tidak sempat menuliskan tapi punya judul yang berbeda, boleh. Apa kira-kira kemungkinan kalimat menggunakan aspek kebahasaan pada teks editorial? Terserah memilih. Mau mencontohkan kalimat retoris, mau mencontohkan penggunaan konjungsi kausalitas, mau mencontohkan kata pengganti tadi, atau mau mencontohkan penggunaan kata-kata populer. Terserah memilih dari 4 bagian tersebut. Kita coba fokus kalimat pertanyaan yang terakhir.
pada kalimat yang ketiga. Sisa waktu kita 1 menit. Silakan Bapak Ibu. Dipandu atau dibantu Ananda yang mau menuliskan di kolom chat. Apa kira-kira kemungkinan kalimat yang menggunakan aspek kebahasaan? Ya. Misalnya boleh saja ada kalimatnya ya. Hidup mewah sebagian anggota polisi karena, ya, karena apa? Karena mungkin karena kekurangan integritas atau karena kurangnya moral yang tertanam pada diri sang polisi. Berarti penggunaan kata karena di situ itu sudah memilih aspek kebahasaan, yaitu penggunaan konjungsi kausalitas, ya. Atau mungkin kalimat retoris, ya. Bolehkah anggota polisi bergaya hidup mewah? Ya. Nah, ketika jawabannya tidak boleh, berarti itu masuk dalam contoh kategori kalimat retoris. Oke, Ananda, mudah-mudahan penjelasan kita hari ini bisa Ananda pahami. Kemudian Bapak dan Ibu guru pendamping di sekolah bisa melanjutkan dari judul yang ada tadi. Silakan dilanjutkan dengan menuliskan tesis, argumen, dan penegasan ulang. Kemudian silakan menganalisis mana aspek kebahasaan yang digunakan. Insya Allah pada pertemuan-pertemuan berikutnya kita akan masuk pada materi-materi yang berbeda. Mengapa? Karena pertemuan terakhir kali ini adalah pertemuan terakhir untuk membahas materi teks editorial. Ya, salam sehat, salam cerdas untuk Ananda Sulawesi Selatan, generasi Smart School berkarakter cerdas Ki. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.